dianalisis jadi apa? TP, TP, TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar. Hore! Sekali lagi ibu-ibu las, karena hari sudah siang. Kaidah K dilebur jadi apa? JP, JP dianalisis jadi apa? TP, TP, TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul ajar. hore. Kompetensi inti yaitu KI dan kompetensi dasar yaitu KD, yang kemudian kita analisis menjadi beberapa indikator atau tujuan pembelajaran serta kita susun menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu ada silabus, SK, KI, KD, TP, dan RPP. Di kurikulum K13 itu RPP, dan kalau di kurikulum Merdeka itu namanya modul ajar. Konten dan variasi pada kompetensi itu berisi kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Sedangkan konten itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama atau topik pada pembelajaran. Benar kritis yang muncul pada peserta didik yang mana dia mampu memahami dan menganalisis suatu pelajaran. Untuk membuat alur tujuan pembelajaran, di sini ada elemen. Setelah itu ada capaian tujuan pembelajaran. Setelah itu tujuan pembelajaran, materi, dan proyek profil pelajar Pancasila. Fase A kelas 1 dan kelas 2. Capaian pembelajaran yang ingin kita capai misalnya apa? Di sini contohnya memahami, membilang, dan menemukan bilangan asli 1 sampai dengan 20 dan angka. Aktivitas yang kita lakukan pada saat pembelajaran itu apa? Mengenalkan huruf melalui lagu dan permainan. Untuk asesmennya kita mengidentifikasi huruf dan angka pada kartu. Mangun mahakaleu sanang mangat kakahimat bahu himbara juri haga. Lalu yang kedua, mata pelajaran yang di dalamnya di situ ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu yang ketiga, input. Di situ ada tujuan pembelajaran, lingkup materi, penilaian, ekstrakurikuler, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan nilai akhir. Di dalam intrakurikuler ini untuk memunculkan mata pelajaran di TP atau tujuan pembelajaran, maka di dalam kolom intrakurikuler kita harus masukkan terlebih dahulu nama mata pelajaran atau mapelnya. Nah, di sini kami ambil contoh. Itu yang pertama itu pendidikan agama Islam, yang kedua pendidikan Pancasila dan seterusnya. Lalu di sini kalau kita tidak isi di intrakurikuler ini maka akan bermasalah di sini, Ibu, akan tidak muncul. Untuk ekstrakurikulernya sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Kalau sekolah kami itu pramuka. Kalau di sekolah baru itu di sini mungkin ekstrakurikulernya apa, Bu? Ekskul, penguatan keagamaan dulu. Nah, jadi sama dengan halnya yang tadi di mata pelajaran itu akan otomatis masuk ke sini. Ya, di deskripsi penilaian ekstrakurikuler. Kalau sudah kita isi di ekstrakurikuler maka akan muncul di sini. Ini. Sini, masuk ke ekstrakurikuler. Mangun mahakaleu sanang mangat
pembelajaran berupa mapel atau di dalam ruangan. Yang kedua kan ekstrakurikuler, itu sama dengan ke-13, pembelajaran di luar ruangan. Nah, dan yang ketiga ini adalah pembelajaran berupa proyek. Jadi ada 3, gabungan atau kita kenal dengan kurikuler, gabungan dari di dalam maupun di luar kelas pembelajarannya. Jadi 3 dengan proyek. Untuk sasaran utamanya, baik pembelajaran dalam kurikulum merdeka, baik intra, ekstra maupun proyek ini, sasarannya atau pedoman kita adalah bagaimana kita membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang Pancasilais. Nanti anak-anak itu mempunyai karakter, nilai-nilai Pancasila, kemudian diterapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu nanti prosesnya yang kita harapkan dari proyek ini, di mana nanti masalah-masalah yang timbul dari anak itu nanti. Kalau kami di sini di sekolah yang profil pelajar Pancasila, habis itu tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan nanti dalam proses proyek